Allah kecerdasannya ya. Assalamualaikum, Kodonditan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natalia, apa kabar? Sehat, Nat? Alhamdulillah sehat. Kodondi gimana kabarnya? Sehat kok? Alhamdulillah. Itu intronya kok heboh Alhamdulillah. amat intronya? Iya, intronya heboh biar semangat kok. Biar semangat ya. Eh, itu Siap. ngomong-ngomong, Natalia jualan ikan? Enggak jualan lah. Cuma Itu buat biasa nggak ini, dijual buat ya? nemenin. Oh, buat Enggak nemenin dijual. aja. Iya, buat nemenin. Masya Allah. Keren ikannya itu, arwana ya? Iya, ada arwana, ada perot gitu. Arwana Masya tuh Allah. kesenangannya suami tuh. Oh, ya, 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 ya. Salam buat Tony Kodondi, ya. iya siap. Kodondi sendiri gimana nih kabarnya? Sehat juga ya? Selalu sehat, keluarga semua sehat? Alhamdulillah, semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok ini nggak usah terlalu banyak tanya nih kayaknya nih. Soalnya kayaknya penonton juga teman-teman yang menyaksikan ini udah penasaran nih kok. Ya. Termasuk aku sendiri karena aku juga pengen tahu sih. Nah ini sebenarnya ya kok ya Hmm, ada sesuatu yang mungkin menurut orang-orang yang menuhankan Yesus gitu ya, mungkin menurut mereka hmm, itu adalah sesuatu hal yang nggak penting gitu ya, mungkin gitu karena hmm. kebanyakan kita tanya kan dia bilang itu nggak penting gitu ya, tapi is Ya, okay lah, terserah itu mereka ya. Tapi kalau buat kita pun gitu kan, sedangkan mereka kan suka satu sisi mencari-cari tahu gitu ya, tentang Allah bagaimana, padahal sudah dijelaskan mereka nggak mau tahu gitu kan. Terus cari-cari celah tentang Nabi Muhammad, sampai hmm, nyari-nyari padahal nggak mengerti, main dibahas aja gitu ya, sampai melontarkan fitnah kan banyak gitu ya kok dari umat sebelah. ya, ya, Nah, tentang Yesus sendiri nih, mereka menuhankan Yesus gitu. Sedangkan Yesus yang mereka tuhankan gitu ya, itu kan banyak sekali hal-hal yang eh, nggak begitu dicatat gitu loh. Maksudnya catatannya kan hmm, nggak lengkap gitu ya kok ya. Kalau dari Bible-nya mereka kan, dari kitab sucinya hmm, mereka. Sebenarnya Yesus itu kemana gitu? Karena ada usia yang nggak diceritakan. Kisahnya ngapain, dia itu ngapain gitu kan. Hanya ada ya, kisah mulai dari kelahirannya itu kan dari Matius ya, Matius 2 sama Lukas 2 ya gitu ya. hmm, Walaupun itu ceritanya juga kalau orang mau jeli kan di situ ada kontradiksi gitu. Tapi hmm. kayaknya kita saat ini lagi nggak bahas kontradiksinya ya kok ya. Kita lebih ke Ya, fokus Yesusnya kemana gitu. Karena hanya ya, ada di Lukas itu Yesus hari ke-8 jadi sunat, kemudian dia juga dioyong-oyong ya, dibawa pergi ke mana ya, ke Yerusalem gitu ya. hmm. Bawa ke Dioyong-oyong ya, Yerusalem terus dioyong-oyong bahasa apa itu? apa ya bahasanya ya anaknya, Tarik dibawa malam lah ya, ya, dibawa. iya, Ya dibawa gitu ya, dibawa ke ya, Yerusalem gitu kan, terus tinggalnya di Nazaret gitu kan, itu kalau versi Lukas ya tinggal di Nazaret ya, tapi kalau di ya, versi Matius kan dibawa ke Mesir gitu ya, tapi ya, tiap tahun ke Yerusalem kan untuk ke Bait Allah, terus umur 12 tahun ketemu lagi kan, ketemunya itu di Bait Allah, kemudian ada usia yang setelah ketemu di Bait Allah 12 tahun sampai sebelum dia mulai pekerjaannya aja, mulai pekerjaan ya. Jadi apa hmm. ya kok ya istilahnya ya? Pianan, Tuhan Tuhan kok memulai pekerjaan saat usia 30 tahun. Itu Tuhan apa ya? Itu Tuhan yang gimana sih? Yakin itu Tuhan gitu ya. Kok di Lukas 3 ayat 23 ya. Yesus memulai pekerjaannya itu tahun 30 tahun. Pada saat usia 30 tahun, dan itu pun masih kira-kira ya 30 tahun. hmm. Ayatnya gitu. Jadi ada tahun-tahun yang nggak diceritakan gitu. Tuhannya mereka ngapain? Kalau mulai bekerja tahun 30, saat dia berusia 30 tahun, kok sebelumnya dia ngapain aja? Masa nganggur? Tuhan kok nganggur gitu? Masa mulai bekerja umur 30 tahun gitu kan? Nah, dia Hmm. ngapain aja? Bahkan kalaupun kita mau lebih ingin tahu lagi gitu ya kok ya,
masa-masa sebelum 12 tahunnya dia muncul di bait Allah pun, dia tuh ngapain aja semasa kecil gitu loh, semasa anak-anak, semasa dia balita gitu kan. Dia ngapain, apa dia main, apa dia belajar gitu. Kalau belajar, Yesus belajar sebagai manusia ya wajar, namanya manusia gitu. Tapi kalau Hmm. Tuhan belajar, siapa yang berani ngajarin Tuhan? Ya, jelas ya. Kalaupun iya, kalaupun usia 12 sampai 30 mereka ada yang bilang tradisi Yahudi harus belajar pendidikan ikutan budaya Yahudi gitu ya. Iya kalau orang gitu belajar. Kalau Tuhan loh siapa? Kok Tuhan mau belajar itu siapa yang berani ngajarin Tuhan? Kok ya ya gimana ya kok ya? Mendingan langsung Kak Dondi aja deh kayaknya jelasin karena terlalu banyak pertanyaan juga sih dari yang aku sampaikan tadi gitu ya. Karena hal-hal yang menurut akal sehat itu ini yakin gitu. Ini yakin Tuhan apa dengan mereka menyembunyikan kisah-kisah tentang Yesus apakah itu juga bisa membuktikan kalau Yesus Tuhan gitu. Kan Hmm. aneh banget gitu. Langsung aja Kak Dondi, mungkin Kak Dondi aja yang langsung jelasin nih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Natalia Iriani dan juga channel Dolitan dan juga tidak ketinggalan channel Gerham Malak Jakarta ya. Mohon para pemirsa juga kunjungi channel Gerham Malak Jakarta karena di sana selain konten-konten dari channel saya juga ada konten-konten yang untuk pembinaan mualaf ya. Contohnya misalnya untuk belajar ngaji atau belajar wudhu atau belajar sholat dan sebagainya. Juga ada kursus bahasa Inggris gratis ya di channel Gramalah Jakarta. Jadi kalau yang mau mengasah bahasa Inggrisnya silakan di sana. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi Natalia kan sudah membuka dengan sangat lengkap ya. Benar tadi seperti yang kata Natalia bahwa topik atau isu kemana Yesus waktu remaja gitu ya dari umur 12 sampai 29 tahun itu sebenarnya bukan topik baru sebenarnya. Topik itu udah cukup lama, dulu sering diperdebatkan baik di luar negeri maupun di Indonesia juga sering ya. Tetapi karena kali ini yang ngomong nih Mongol gitu, jadi kayaknya kok heboh lagi gitu ya. Nah, memang karena Mongol juga sebagai seorang Kristen, maka mungkin komennya dia jadi menjadi sesuatu yang bisa apa istilahnya kalau dalam tanda kutip tuh digoreng lah sama teman-teman Muslim gitu ya. Tapi sebenarnya buat saya nggak aneh pertanyaan seperti itu, karena kita kalau melihat Bible itu kan harus melihat secara global gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Baru, kitab-kitab yang menceritakan tentang Yesus itu kan hanya Matius sampai Yohanes, ya kan? Tadi Natalia sudah sebut ada Matius, ada Lukas. Nah, memang hanya Matius dan Lukas saja yang menceritakan silsilah Yesus, juga menceritakan Yesus pada waktu masih bayi, kemudian di Lukas diceritakan sampai umur 12 tahun ya. Dari umur 12 tahun hanya disebut bahwa Yesus akhirnya tumbuh besar gitu. Nah, tumbuh besar tapi tinggal di mana tidak disebutkan. Mungkin kita harus berasumsi di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia dibawa ke Galilea di daerah Nazaret ya. Nah, setelah itu kan ceritanya langsung tiba-tiba langsung bercerita mengenai Yohanes Pembaptis yang mulai pelayanannya pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ya kan? Kaisar Tiberius sendiri itu kan memerintah dari tahun 14 Masehi sampai 37 Masehi. Nah, berarti kalau di Lukas itu disebutkan pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, berarti tahun berapa Masehi itu? Berarti dari tahun 14 ditambah 15 kan? Berarti tahu-tahu sudah tahun 29 Masehi kan? Nah, sedangkan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu dan Yesus umurnya kurang lebih bedanya 6 bulan. Berarti, kalau tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, berarti kita bisa menambah dari tahun 14 Masehi tambah 15 tahun menjadi tahun 29 Masehi. Nah, sedangkan
Yesus sendiri lahirnya tahun berapa menurut Lukas? Kira-kira Natalia tahu nggak? Kalau menurut Lukas ya, itu kan pas lagi sensus Yudea ya. Paling Ya, kisaran 6 Masehi ya Pak ya, 6 apa 7 Masehi mungkin ya. betul. Jadi kalau menurut Lukas, Yesus lahir pada waktu diadakan sensus pertama kali di daerah Yudea itu, di mana semua orang Yahudi itu harus datang ke daerah itu untuk apa? Untuk sensus ya, untuk mendaftarkan diri gitu. Nah, Mm. menurut ahli-ahli sejarah, saya punya daftarnya banyak. Mereka semua hampir semuanya mengatakan bahwa sensus yang diadakan itu oleh Quirinius namanya ya, gubernur Judea, itu diadakan tahun 6 Masehi gitu. Nah, kalau tahun 6 Masehi baru lahir, terus kemudian tahun 29 Masehi itu Yesus sudah bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis. Berarti Yesus umur berapa tuh waktu tahun 29 Masehi itu? Berarti kan 29 kurang 6. Berarti 23 tahun kan? Mm. Sedangkan di Lukas dikatakan bahwa Yesus kan memulai pelayanannya itu kan di usia 30 tahun. Nah, Mm. jadi ini sebenarnya juga sudah rancu ya. Kalau memang 30 tahun di tahun 29 Masehi, berarti Yesus lahirnya tahun 1 sebelum Masehi harusnya, ya kan? Tapi Mm. di Lukas ada kerancuan bahwa Yesus lahirnya menurut ahli sejarah dan menurut Lukas lahir tahun 6 Masehi. Jadi sebenarnya tahun 29 Masehi waktu Yohanes Pembaptis mulai membaptis orang, harusnya kalau kita hitung Yesus itu pada waktu itu umurnya baru 23 tahun. Oke, tapi itu kita serahkan kepada teman-teman yang Kristen lah ya. Kita serahkan Mm. kepada mereka untuk menyelesaikan gitulah. Tetapi intinya gini, buat kita nih ya, buat kita sebagai Muslim, dan kita yang sudah mempelajari tentang pernak-pernik daripada gospel, sekarang kita harus memandangnya seperti ini, bahwa 4 gospel yang ditulis di dalam perjanjian baru atau yang dimasukkan ke dalam perjanjian baru, itu kan sebenarnya kan sampai hari ini ya, itu dipandang atau dipercaya baik oleh kalangan gereja yang kontemporer, yang sekarang-sekarang ini, maupun oleh kalangan Kristen tapi yang dianggap sebagai Kristen liberal. Semua 4 gospel itu ditulis bukan oleh saksi mata dan bukan ditulis oleh murid-murid Yesus gitu ya. Mm. Penulis atau pengarang dari 4 gospel itu orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, yang tinggal di daerah yang tidak sama dengan daerah tempat Yesus tinggal. Bahkan diduga penulis-penulis ini adalah orang-orang yang ada di kota Roma. Jadi mereka bukan saksi mata langsung. Nah, karena bukan saksi mata langsung, dari mana mereka mengambil sumber cerita? Ternyata kita tahu lah ya, saya akan sering jelaskan bahwa Markus yang pertama kali ditulis, kemudian Matius dan Lukas yang menyadur dari Markus, mereka menambah-nambahkan dari sumber yang disebut dengan Q, ya. Q itu dari kata Jerman quell, artinya kabar yang beredar di masyarakat. Nah, akhirnya jadi bisa dipastikan bahwa penulis 4 gospel itu bukan orang yang pernah ketemu Yesus, bukan orang yang Mm. pernah jalan-jalan bareng Yesus, bukan orang yang pernah nongkrong bareng Yesus, ataupun bukan orang yang pernah ngopi bareng Yesus, gitu. Mm. Okay. Nah, jadi kalau kalau kisah Yesus yang ada di 4 gospel itu terus kemudian tidak lengkap, ya itu urusan mereka gitu. Ya, sebenarnya bukan urusan kita gitu ya. Mm. Yang kita harus pandang atau kita harus lihat dari 4 gospel itu adalah jika ada pesan di dalam 4 gospel itu atau ada kisah di dalam gospel itu yang sejalan dengan Quran, kita boleh terima. Oke. Contoh seperti di Markus 12:29 di mana Yesus ditanya apa hukum utama gitu kan. Yesus menjawab apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, gitu kan. Pesan itu Mm. kan sejalan dengan pesan di Quran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Atau kalau di dalam bahasa Arab kita terjemahkan la ilaha illallah. Artinya Tuhan itu esa. Tidak ada Tuhan yang istilahnya
punya pribadi banyak, lebih dari satu gitu kan, nggak ada pesan seperti itu kan di dalam Markus 12 ayat Benar. 9 kan. Nah, Mm-mm. jadi ayat seperti itu boleh kita terima. Tapi kalau ayat-ayat yang sudah misalnya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dan mereka satu gitu. Nah, itu kita harus tolak gitu ya. Nah, intinya adalah kita melihat bahwa empat gospel ini penulisnya juga masih sangat diragukan ya. Bahkan sudah dipastikan Mm. yang nulis bukan murid-murid Yesus. Karena di apa namanya? Di ayat-ayat lain di luar dari empat gospel dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar gitu. Kalau orang tidak terpelajar, bagaimana mereka bisa menulis sebuah karya berbahasa Yunani dengan bahasa yang tingkat tinggi gitu? Nah, itu dari mana gitu? Mm. Tidak mungkin gitu ya. Jadi tidak masuk akal. Oke, itu dari sisi latar belakangnya empat gospel dulu ya, Natalia ya. Nah, Mm-mm. sekarang kita kembali kepada topik kemana Yesus pada waktu dia remaja. Betul tadi Natalia mengatakan bahwa Yesus diceritakan di Lukas hanya sampai umur 12 tahun ya. Tetapi gini, ada beberapa ayat di dalam empat gospel itu yang mengatakan bahwa orang-orang di tempat Yesus tinggal itu mereka mengenal Yesus sebagai anak Yusuf the carpenter gitu, tukang kayu gitu ya. Dan mereka Mm-mm. tahu Yesus ini saudaranya si A, si B, si C, si D gitu. Menggunakan ayat-ayat itu, saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa oh Yesus nggak kemana-mana gitu, Yesus ya ada tetap di situ gitu. Buktinya di Lukas yang pasal 2 tadi, setelah diceritakan dia kembali ke Nazaret, dia tumbuh besar. Artinya kalau tumbuh besar kan berarti kan dia apa namanya menghabiskan masa kecilnya di situ gitu loh ya. Walaupun tidak disebutkan tempatnya di mana. Ya, kita hanya bisa berasumsi Mm-mm. dia tetap tinggal di Nazaret Mm-mm. karena ayat sebelumnya mengatakan demikian gitu. Di ayat lain dikatakan bahwa orang-orang yang bertemu dengan Yesus pada waktu Yesus sudah mulai pelayanannya, mereka mengenal Yesus. Oh, kamu ini anak Yusuf tukang kayu ya gitu. Yang saudaranya ini gitu. Nah ya. Jadi menggunakan dua Mm. ayat itu, saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa oh Yesus nggak kemana-mana, Yesus tetap di Palestina atau di Galilea di Nazaret gitu ya. Nah ayatnya apa? Coba kita lihat nih ya sebentar ya. Sebentar nih. Saya buka dulu ya. Mm. Ada di Matius 13:55. Nah, ini saya bukan dulu nih, Matius 13:55. Nah, ini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya itu Yakub, Yusuf, Simon dan Yudas? Ini bukan Yudas Iskariot ya. Mm. Terus kemudian ada di Markus 6 ayat 3. Kita lihat Markus 6 ayat 3. Nah, di sini juga dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tetap berada di Palestina, gitu ya. Jelas ya? Mm. Tetapi di luar daripada tradisi Kristen, kan ada juga nih yang Kristen-Kristen tapi yang disebut dengan liberal gitu ya. Liberal ini dalam arti mereka mempelajari kritik teks, mereka mempelajari sejarahnya, mereka mempelajari keautentikan dokumennya gitu ya. Ada beberapa penulis yang menulis juga bahwa Yesus memang tetap berada di Galilea. Itu salah satunya adalah namanya James Charles Ward. Dia menulis buku berjudul Historical Jesus, An Essential Guide, gitu ya. Dia juga menganggap bahwa Yesus tetap berada di Galilea Nazaret pada waktu umur 12 sampai 29 tahun. Ada lagi nanti penulis yang bernama Charles F. Potter, ya, bukan Harry Potter ya, Charles Potter menulis buku Lost Years of Jesus Revealed, gitu ya. Kemudian ada lagi Richard Loss, itu juga menulis buku berjudul All the People in the Bible.
Nanti ada lagi penulis yang bernama Lloyd Kenyon Jones. Dia menulis The 18 Absence Years of Jesus Christ. Walaupun dia menulis 18 tahun absen daripada Yesus Kristus, tetapi dia tidak berpendapat Yesus keluar dari Palestina gitu ya. Bahkan ada juga penulis yang berpendapat atau menulis bahwa Yesus pernah ke Inggris. Nah tuh, pernah dengar nggak? Belum pernah tuh sebelumnya, belum pernah dengar. Ada buku namanya, judulnya The Cambridge Companion to the Arthurian Legend, yang menulis itu adalah Elizabeth Archibald dan Ed Pater ya. Buku yang kedua judulnya The Passion Articles Judas, itu terbitan dari BBC tahun 2006. Dua buku itu atau dua dokumen itu mengatakan bahwa Yesus pernah ke Inggris. Nah, nggak tahu kalau di sana ngapain, saya nggak tahu ya, nggak ada cerita lebih lanjut. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati itu kan ditemukan kan kira-kira di abad ke-20 ya, hampir di pertengahan abad ke-20 lah. Setelah penemuan gulungan laut mati itu, ada penulis-penulis juga yang beranggapan bahwa Yesus mungkin belajar kepada kaum Essens atau Isyim kalau dalam bahasa Ibraninya ya. Kaum Isyim itu dianggap sebagai salah satu sekte yang beraliran mistis gitu. Ya, itu adanya apa namanya di daerah situ juga gitu, tidak keluar dari Palestina. Itu yang menulis tadi yang saya sebut sebagai Charles Potter gitu ya, di bukunya dia juga menulis begitu. Kemudian ada seorang lagi yang bernama Brennan Hill, dia menulis Jesus the Christ Contemporary Perspective, maaf. Nah, dia juga menulis bahwa Yesus gak kemana-mana. Yesus belajar mungkin kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Saduki, dan kepada orang-orang Isyim ya, sebagai remaja atau orang muda gitu. Nah, itu beberapa nama penulis yang menganggap bahwa Yesus tidak pernah keluar dari Palestina, dan ada berapa tadi? 2 orang yang menganggap bahwa Yesus pernah ke Inggris gitu ya. Oke. Oh ya, ada satu lagi penulis namanya Rotten Jensen, dia menulis Childhood of Jesus ya, atau masa kanak-kanak Yesus. Dijelaskan bahwa masa kanak-kanak Yesus itu dijelaskan dalam Injil masa kecil Thomas. Ada lagi Injil Pseudo Matius dan Injil bayi Syria di antara sumber-sumber yang lain. Ya. Nah, kalau Injil-Injil yang tadi saya sebutkan juga tidak menceritakan Yesus keluar dari Palestina gitu ya. Nah, sekarang tadi saya sudah menyebutkan, ini penulis-penulis menganggap begini, kemudian kalangan Kristen sendiri atau tradisi gereja juga menganggap Yesus tidak keluar dari Palestina, menggunakan Matius dan Markus tadi ya. Kira-kira di akhir abad ke-19, itu ada sebuah buku yang heboh gitu ya. Hebohnya gimana? Hebohnya dia mengatakan bahwa Yesus ternyata keluar dari Palestina dan pergi sampai ke India gitu. India kok. Nah, pernah dengar nggak? Halo, bisa dengar? Belum pernah tahu sih, dia seluk-beluknya tuh diceritakan. Iya, dengar. Ya. Kalau yang ke India itu cuma tahu-tahu gitu ya, tapi nggak begitu menyimak juga sih ke India dia ngapain gitu kan. Soalnya kok kayak aneh aja sih gitu. Itu gimana kok yang ceritanya itu yang ke India tuh versinya gimana kok menurut? Oke, jadi ada seorang wartawan perang ya. Ini ada seorang wartawan perang berkebangsaan Rusia bernama Nicholas Notovich ya, Nicholas Notovich. Dia mengaku dia melakukan perjalanan sampai ke India, kemudian berakhir di sebuah kayak semacam apa sih? Kayak kuil ya gitu, kayak kuil apa namanya, kuil Buddha yang berada yang bernama Hemis Monastery gitu ya, yang berada di daerah Ladakh. Ladakh itu sekarang itu sudah menjadi apa namanya, bagian India, tapi sekarang, dulunya mungkin terpisah atau gimana ya, saya kurang tahu, kurang jelas. Tetapi di situ ada kuil yang disebut dengan kuil Hemis. Di situ ada sebuah buku yang berjudul Life of Saint Isa.
ya, Best of the Sons of Men. Nah, buku itu menceritakan tentang Yesus gitu. Isa kan Yesus gitu kan, sama kan? Nah, diceritakan bahwa Notovitz itu melakukan perjalanan itu, kemudian satu kali dia jatuh dari kuda, kakinya patah, dirawat di kuil itu, akhirnya dia mendapat cerita bahwa di situ pernah ada atau pernah kedatangan Yesus gitulah, atau Isa gitu. Ini menurut bukunya dia loh ya. Nah, kemudian pulang dari sana, dia menulis sebuah buku, judulnya itu apa? Dia menulis sebuah buku judulnya Unknown Life of Jesus Christ. Ya. Kehidupan yang tidak diketahui dari Yesus Kristus. Buku itu akhirnya diterbitkan di Prancis tahun 1894 ya, di akhir abad ke-19. Nah, begitu buku itu keluar, heboh gitulah ya, kalangan gereja, kalangan penulis-penulis yang Kristen, sejarawan juga semuanya heboh gitu. Banyak yang menentang tulisan daripada Notovitz ini. Ada yang bilang dia ngarang, ada yang bilang dia halu, ada yang bilang dia ditipu, gitu segala macam lah ya. Nah, saya bacain beberapa penulis atau sejarawan yang menentang gitu ya daripada cerita dari Notovitz ya. Yang paling kencang menentang itu orang Jerman, seorang orientalis dari Jerman, itu bernama Friedrich Müller atau Friedrich Max Müller ya. Orang ini cukup terkenal. Dia menulis sebuah buku berjudul The Last Essays. Last Essays ini dia mengatakan di dalam bukunya bahwa kemungkinan besar Notovitz itu sudah ditipu oleh Lama ya. Lama itu adalah pimpinan agama Buddha di daerah Tibet kan ya. Bahwa kemungkinan besar Notovitz ini sudah ditipu gitulah. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada penulis lain yang bernama Simon J. Joseph yang menulis buku judulnya Jesus in India, pakai tanda tanya gitu ya. Nah, di situ dia menulis bahwa Max Mueller yang tadi saya sebut pertama kali itu mengatakan atau menyarankan bahwa entah itu pendeta-pendeta yang ada di kuil Hemis itu telah menipu Notovitz atau Notovitz sendiri yang mengarang cerita gitu ya. Nah, kemudian ada lagi sebuah buku yang berjudul New Testament Apocrypha, volume 1, dengan subjudul itu Gospels and Related Writings, yang menulis Wilhelm Schneemelcher, ya. Ini juga orang Jerman, bersama dengan R. Wilson. Nah, di sini dia juga menulis bahwa begitu ada publikasi daripada bukunya Notovitz, dilaporkan bahwa perjalanan Notovitz itu sepenuhnya adalah dusta atau palsu ya. Jadi fantasi mengenai bahwa Yesus pernah ke India itu juga dianggap sebagai bikin-bikinan lah gitu, atau buat-buatan lah gitu. Nah, sampai sekarang menurut buku ini dikatakan bahwa tidak ada orang yang pernah melihat manuskrip yang diduga memuat cerita tentang Yesus di India gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi penulis yang bernama Bradley Malkovsky ya. Dia menulis buku berjudul Some Recent Developments in Hindu Understandings of Jesus. Nah, buku ini juga mengutip juga perkataan Mueller yang pertama itu ya. Dia menulis bahwa Mueller kemudian menulis kepada Lama yang ada di kuil Hemis itu dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada orang barat datang ke sana selama 15 tahun terakhir ya. Atau dia bilang juga bahwa kuil itu tidak memiliki dokumen yang ada hubungannya dengan cerita daripada Notovitz ya, yang dipublikasikan di buku yang populer tersebut gitu. Nah, kemudian seorang penulis juga namanya Archibald Douglas, itu dia juga akhirnya datang sendiri ke kuil Hemis itu gitu, untuk memastikan ada manuskrip yang disebut di dalam bukunya Notovitz ya.
Di sana dia juga bertemu dengan kepala biksu di sana, di mana kepala biksu itu yang berkorespondensi dengan Max Mueller gitu ya. Nah, yang ditemukan oleh Douglas ini itu adalah bahwa menurut Mueller, Notovitz itu tidak pernah datang ke sana. Itu, oke. Ini adalah menurut penulis-penulis yang menentang atau tidak percaya dengan cerita Notovitz. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi yang bernama Douglas T. McGetchin. Ya. Dia menulis buku berjudul Indology, Indomania, and Orientalism. Nah, dia menulis bahwa dengan menguji cerita itu, dia menulis nih, dengan menguji cerita itu, Notovitz akhirnya mengaku bahwa dia memalsukan bukti-bukti. Itu kalimat yang ada di buku Indology, Indomania, and Orientalism ya, yang ditulis oleh Douglas M. T. McGetchin namanya. Oke, terus kemudian kita pasti sering dengar lah ya, seorang penulis yang sangat produktif, Profesor Bart Ehrman, ya kan pernah pasti sering dengar ya. Oke. Di dalam bukunya dia yang berjudul Forgeries, Lies, Deceptions, and the Writings of the New Testament, Modern Forgeries, Lies, and Deceptions, dia menulis bahwa hari ini sampai hari ini tidak ada satupun sarjana di planet bumi ini yang yang tidak meragukan masalah Yesus ke India itu, ya. Semua kisah itu dikarang oleh Notovitz, ya, yang mendapatkan banyak uang dengan jumlah tertentu dari hoax itu, gitu. Jadi dianggapnya bahwa ceritanya Notovitz itu dianggap sebagai hoax, gitu ya. Oke, satu lagi yang terakhir, itu ada buku yang ditulis oleh siapa nih? Judulnya The Heart of a Continent, a Narrative of Travels in Manchuria, Across the Gobi Desert, Through the Himalayas, the Pamirs, and the Hunza. Ya, dituliskan bahwa meskipun dia tidak terkesan dengan kisahnya Notovitz, tetapi ada seorang yang bernama Sir Francis Young Husband, ya, itu mengajak bertemu Notovitz itu, gitu, di tempat yang bernama Skardu. Tidak lama setelah Notovitz itu mengunjungi daripada kuil Hemis. Saya tidak mengambil beberapa kalimat lagi, tapi pada dasarnya penulis-penulis lain yang membaca bukunya Notovitz itu semuanya mengatakan bahwa cerita Notovitz itu tidak berdasarkan sejarah, gitu ya. Nah, beberapa penulis mengatakan, ya, salah satunya adalah Robert Van Voorst namanya. Dia mengatakan bahwa kesarjanaan modern itu sudah dengan suara bulat setuju bahwa cerita mengenai perjalanan Yesus ke India itu tidak mengandung nilai apapun, ditulisnya ya. Yang kedua, seorang yang bernama Marcus Borg, dia juga mengatakan bahwa cerita Yesus ke India itu dan berhubungan dengan agama Buddha itu tanpa dasar sejarah. Okay. Berikutnya ada lagi penulis yang bernama John Dominic Crossan. Dia juga mengatakan tidak ada satupun teori yang disajikan tentang perjalanan Yesus ke India itu didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Berikutnya Leslie Holden namanya. Leslie Holden itu juga mengatakan meskipun paralel modern antara ajaran Yesus dan ajaran Buddha itu telah ditarik, perbandingan ini muncul setelah kontak misionaris di abad ke-19 dan tidak ada bukti historis yang dapat diandalkan tentang kontak antara agama Buddha dan agama Yesus. Karena dianggapnya bahwa Yesus waktu ke India itu belajar agama Buddha, gitu. Ya. Yang terakhir ada penulis juga yang bernama Paula Fredrickson. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada karya ilmiah serius yang menempatkan Yesus di luar daripada Palestina atau di luar daripada Yudaisme abad ke-1.